Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin Mila Cahaya dari kelas PJKR 3B akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran penjas dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar, seorang dikatakan telah belajar suatu apabila terjadi perubahan tertentu, misalnya dari tidak dapat menghitung menjadi dapat menghitung. Ciri-ciri dari belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar, baik aktual maupun potensial. Yang kedua ada perubahan itu pada dasarnya merupakan kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha. Sekarang pengertian pembelajaran. Berbicara tentang belajar, maka tidak lepas dari proses pembelajaran. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah, upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar yang baik untuk peserta didik, upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat perbedaan pemahaman tentang belajar dan pembelajaran. Belajar diartikan sebagai usaha yang dilakukan seorang individu dalam memperoleh perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan seorang lain terhadap seorang individu yang memberikan informasi dan pengetahuan. Model pembelajaran. Model pembelajaran ada pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan dan teknik mendefinisikan sebagai berikut. Strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut, yaitu memiliki materi pembelajaran, mengkaji materi pembelajaran, cara menyajikan materi pembelajaran, sasaran penerimaan materi pembelajaran. Lalu kedua, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat adalah teknik mengajar. Sedangkan model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menyebabkan proses rincian menciptakan situasi lingkungan memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau membangun pada diri siswa. 2. Memiliki model pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru diharapkan mampu memiliki model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, di mana dalam pemilihan model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Pemilihan model dan metode pembelajaran menyangkut strategi dan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat untuk dan cermat yang mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran penjas. Yang pertama ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, pendidikan olahraga, pembelajaran komparatif, pendekatan taktis, model inquiry, direct instruction, model pembelajaran langsung, ada model tanggung jawab pribadi dan sosial. Model ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. A. Semua siswa dapat diperlakukan baik. B. Pengawasan yang ketat atau kokoh akan tapi tidak pasif dan tidak menakutkan adalah layak untuk diberikan. C. Harapan atau keinginan guru yang rasional
mengenai perbuatan siswa yang sesuai dengan perkembangannya, seperti dibuat dalam peraturan. Harus diberitahukan kepada siswa. D. Guru harus mengharapkan siswa berperilaku secara layak dan pantas, namun harus mendapat dukungan dari orang tua siswa, guru lain, dan kepala sekolah. E. Tingkah laku siswa yang baik harus segera didukung atau dihargai, sementara tingkah laku yang tidak baik harus mendapatkan konsekuensi yang logis. F. Konsekuensi logis akibat penyimpangan berlaku harus ditetapkan dan disampaikan kepada siswa. G. Konsekuensi harus dilaksanakan secara konsisten tanpa bias. H. Komunikasi verbal dan non-verbal harus disampaikan dengan kontak mata antara guru dan siswa. I. Guru harus melatih keinginan-keinginan atau harapan dan konsekuensi secara mental dengan konsisten kepada siswa. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.